Fisik bisa diubah, harta bisa dicari. Tapi kelompok sekece ini tidak datang 2 kali. Hai semuanya, kami dari kelompok 2. Dan kami akan mempresentasikan tentang polusi suara dan polusi tanah. Selamat menyaksikan. Dadah! Pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah tercemar oleh zat-zat berbahaya seperti plastik, limbah industri, dan bahan-bahan kimia. Hal ini membuat tanah tidak subur dan bisa menyebabkan zat-zat beracun bagi makhluk hidup. Apa saja penyebab pencemaran tanah? 1. Sampah plastik dan limbah rumah tangga. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan limbah beracun dapat merusak ke dalam tanah. 2. Limbah industri dan pertambangan. Bahan kimia dari pabrik dapat merusak kesuburan tanah. 3. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan dapat mengubah kandungan tanah dan mencemari air tanah. 4. Tumpahan minyak dan bahan bakar bisa membunuh mikroorganisme dalam tanah dan merusak ekosistem. Kalau tanah tercemar, dampaknya sangat besar loh. Yang pertama adalah tanah menjadi tidak subur dan makanan yang kita konsumsi bisa saja beracun. Lalu, pencemaran air tanah yang bisa menyebabkan berbagai penyakit dan juga merusak ekosistem dan mengancam kehidupan hewan serta manusia. Tapi jangan khawatir, kita bisa mencegah pencemaran tanah dengan cara ini. 1. Membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang. 2. Menggunakan pupuk organik dan mengurangi pestisida. 3. Mengolah limbah industri dengan benar. 4. Mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Pencemaran tanah bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan kita dalam berbagai aspek. Yuk, mari kita lihat bagaimana dampaknya terhadap ekonomi. Dalam sektor pertanian, pencemaran tanah menyebabkan turunnya hasil panen dan meningkatnya biaya produksi. Petani kesulitan mendapatkan hasil panen yang baik karena tanah yang tidak subur. Mereka harus membeli lebih banyak pupuk dan air, tetapi tetap saja hasilnya menurun. Selain itu, lahan yang tercemar membuat properti di sekitarnya kehilangan nilai jual. Tidak banyak orang yang mau tinggal di lingkungan yang tidak sehat. Hal ini menyebabkan penurunan investasi di sektor properti. Tanah memiliki makna yang suci bagi banyak budaya. Ketika tercemar, tempat-tempatnya suci tidak lagi bisa digunakan untuk ritual adat dan mengancam keberlangsungan warisan budaya yang sudah ada selama berabad-abad. Pencemaran tanah juga berdampak pada para pengrajin tradisional yang bergantung pada bahan alami. Tanah yang terkontaminasi sulit digunakan untuk membuat gerabah dan kerajinan, menyebabkan banyak budaya lokal perlahan menghilang. Tanah yang tercemar mengandung zat beracun seperti logam berat dan bahan kimia berbahaya. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk gangguan kulit, pernapasan, hingga kanker. Banyak keluarga mengalami gejala seperti gatal-gatal dan sakit perut akibat air yang sudah layak konsumsi. Pencemaran tanah tidak hanya bisa merusak lingkungan, tetapi juga langsung berdampak kepada kesehatan masyarakat. Karena polusi suara. Polusi suara adalah gangguan suara yang berlebihan dan tidak diinginkan yang berdampak negatif pada kesehatan manusia serta lingkungan. Contoh dari polusi suara termasuk suara klakson, mesin industri, konstruksi bangunan, dan musik yang diputar dengan volume tinggi. Paparan suara bising yang terus-menerus dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, kehilangan konsentrasi, serta meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.
Selain dampak kesehatan, polusi suara juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Dalam kehidupan sosial, kebinsingan dapat mengganggu komunikasi, menurunkan produktivitas di tempat kerja atau sekolah, serta meningkatkan risiko gangguan psikologis seperti kecemasan dan iritabilitas. Secara ekonomi, polusi suara dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan akibat stres dan gangguan pendengaran, serta menurunkan nilai properti di daerah yang mengalami kebisingan tinggi. Untuk mengurangi dampak polusi suara, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah membatasi kebisingan dari kendaraan dan mesin, menggunakan material peredam suara di bangunan, serta menanam pohon dan tanaman hijau yang dapat membantu meredam suara. Kesadaran individu dan kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat bagi semua orang. If we don't do anything and let all the pollution accumulate, it might be too late to recover. So we should try our best to change now, even a little bit. If we don't act now, land pollution will poison our future and sound pollution will take a piece of our mind. It's time to take responsibility and make a change for our world. We should protect our planet from climate change as it is crucial for preserving ecosystems, preventing the loss of biodiversity, and ensuring that future generations can enjoy a healthy, sustainable environment, while also safeguarding public health from extreme weather events and diseases, and securing long-term economic stability by avoiding the high cost of natural disasters and resource depletion. Sound and land pollution are silently destroying our world, causing severe health issues, devastating the environment, and placing a massive financial burden on society. We have to reduce pollution, or else the consequences will be irreversible. We can do that by reducing engine noises and stop littering.